Selamat sore teman-teman sekalian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas, saya jelaskan lagi, untuk di listening TOEFL, listening comprehension kan ada 50 soal. Jadi ada 3 tipe pertanyaan, satu short conversation 30 soal. Yang kedua ada long conversation yang sekitar 8 sampai 10 soal. Nanti ada a talk ya, bukan percakapan tapi satu arah pembicaraan. Nah, kalau di long conversation hampir mirip strateginya dengan short dialogue atau short conversation. Hanya saja untuk long conversation percakapannya itu bisa sampai si A berbicara, si B menjawab, si B bertanya, si A menjawab lagi, and then bisa sampai 2 kali pembicaraan gitu. Kalau yang short kan hanya satu, si A berbicara dan si B juga berbicara, mengomentari. Nah, kalau ini agak panjang dan pertanyaannya bisa 3 sampai 4 pertanyaan hanya satu conversation. Jadi kita karena panjang pembicaranya, agak panjang, jadi kita harus fokus. Yang satu adalah strateginya, kita fokus apa sih topik yang dibicarakan. Biasanya topik itu dibicarakan di awal, jadi kita fokus kalimat pertama si pembicara A yang memulai pembicaraan. Oke. Nah, yang kedua adalah kan di lembar jawaban kita itu kita hanya melihat pilihan jawaban A, B, C, D. Tidak ada di situ jenis pertanyaannya. Jadi kita bisa melihat ke depan, artinya meramalkan pertanyaan apa sih yang muncul ketika kita melihat seperti ini, yang saya buat contoh di sebelah kanan ini. Ketika kita melihat pilihan jawaban seperti ini, apa yang ada di benak kita? Apakah dia what, menanyakan topik? Apakah dia who, menanyakan siapa yang berbicara? Apakah where, tempat lokasi di mana mereka berbicara? Atau when, ya, kapan rencana kegiatan yang mereka bicarakan terjadi? Nah, jadi 4 kata tanya ini sering muncul. Yang paling sering muncul 90% what, karena yang ditanyakan adalah topik yang mereka bicarakan. Yang kedua, yang sering muncul who, siapa kira-kira yang berbicara. Oke. Where, di manakah kira-kira mereka berbicara. Kalau misalkan ngomongin sayuran, cabai dan segala macam, nggak mungkin di kelas, tapi di pasar. Kalau ngomongin tentang tugas-tugas, nggak mungkin di mall, tapi di kampus atau kelas. Nah, jadi kita lihat dulu. Jadi what, who, where, and when, kita harus fokus di sini. Yang pertama tadi topik, pasti kata tanyanya nanti what. What is the topic of the talk? What is the topic of the conversation? Then who does the speaker? Yeah, who is the speaker? Probably. Who is probably the speaker? Atau who is the speaker? Who is the woman? Who is the man? Where do they talk? Yeah. Where does the conversation take place? Di mana bertempat pembicara? Di mana mereka berbicara? Atau di mana lokasi pembicaraan itu terjadi? When, ya, kira-kira kapan? Ya, kalau menanyakan schedule berarti ada nanti di situ kapan dilakukan kegiatan yang mereka bicarakan. Nah, ini jarang, ini lebih sering, ini sering banget, dan ini paling sering. Oke. Nah, yang saya bilang tadi strateginya adalah kita punya 12 detik untuk melihat sebelum muncul pertanyaan, sebelum muncul suara yang kita dengarkan. Ada 12 detik kita punya waktu untuk melihat pilihan jawaban. Nah, ketika di kertas kita lihat fokus di sini dulu yang paling atas. Ketika kita melihat find work at campus, work in an office, help students find jobs, ask the man some questions, ya, berarti yang ada di pikiran kita berarti menanyakan what, ya, apa yang dilakukan. Nah, ketika kita melihat pilihan jawaban seperti ini, every afternoon, weekdays, afternoon and night, berarti karena di sini adalah waktu berarti when. Oke. Nah, ketika kita melihat lokasi seperti ini di dalam kelas, di sekolah, di lab,
di lab, di perpustakaan, berarti where. Nah, itulah secara singkat strategi untuk menjawab pertanyaan long conversation. Saya Gunawan Tamunisaribu, thank you so much.